Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Rajendra Wijaya dengan NIM 220605110103. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk konfigurasi jaringan OSPF. Di sini saya akan mengerjakan soal ini, akan tetapi saya ingin memberi tutorial yang bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat. Ya, caranya yang pertama adalah kita definisikan lagi untuk soalnya seperti ini. Setelah kita definisikan seperti ini, kita tahu kita akan membuat 3 jaringan berbeda, kemudian konfigurasi routing OSPF dan topologi yang sesuai, yaitu topologi mesh. Setelah itu kita kerjakan langsung soal nomor 1 buat perhitungan IP subnet dan IP host valid. Ini kita sudah buat IP-nya, dan di sini ada blok 0, blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan seterusnya. Kita buat juga untuk divisi marketing, sudah kita buat. Lanjut, kita langsung membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu Cisco Packet Tracernya. Oke, di sini Cisco Packet Tracernya sudah terbuka. Langsung saja ini kita reset waktunya. Langsung saja kita buat seperti yang ada diketahui ini. Ada 3 divisi, 3 router. Langsung kita buat. Saya menggunakan router 2911 karena di router 2911 ini memiliki 3 port, sehingga masih memungkinkan untuk menggunakan topologi mesh. Ya, langsung saja kita namai seperti ini untuk yang di server, marketing, dan untuk office. Ini kita sambungkan menggunakan automatic aja kabelnya, karena router sekarang sudah ada auto MDIX ya, jadi kita tidak perlu pusing-pusing memikirkan kabel LAN apa yang cocok untuk digunakan. Sudah kita sambungkan semua. Di sini langsung kita buat untuk LAN di divisi marketing ada 4 komputer dan 1 wireless untuk laptop. Nah, di router ini tersisa 1 interface Ethernet, sehingga kita harus menggunakan yang namanya switch. Di network device saya biasanya pakai 2960. 2960 ini kalau di pasaran namanya Catalyst ya. Saya punya di rumah terakhir pegang itu yang 24 port Ethernet yang ada 2 per 3 bitnya. Switch disk marketing. Ini kita copy saja untuk switchnya. Kita bagi aja untuk divisi office. Kita buat 4 PC tadi ya untuk divisi marketing. 1 2 4 dan 5 untuk divisi office. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian di masing-masing divisi ini ada satu laptop yang terhubung via wireless. Artinya kita membutuhkan access point untuk tiap divisinya. Access point kita bisa ambil di sini, kita pakai APPT saja. Dan masing-masing divisi ada satu laptop. Oke, kita langsung mulai menyambungkan kabelnya dulu ya. Kita sambungkan semua dulu sesuai dengan yang ada di soal. Nah, untuk access point ini terhubung ke laptopnya kita tidak perlu menggunakan kabel ya, karena terhubungnya via wireless. Nanti kita akan setting wirelessnya setelah konfigurasi yang lainnya. Nah, kabelnya sudah tersambung semua, dan di sini terdapat satu set web server. Kita buat juga untuk web servernya. Kita tambahkan server di sini. Kita nyalakan service untuk HTTP-nya. Sudah nyala secara default. Kita akan sambungkan.
Ya, kita sudah selesai menyambungkan semuanya, topologinya sudah kita buat. Ini terlihat seperti topologi ring ya, tapi ini sebenarnya adalah mesh. Karena routernya cuma 3, jadi nggak kelihatan seperti mesh, tapi nanti algoritma yang berjalan seperti topologi mesh, karena kita menggunakan routing OSPF. Setelah kita gambar semua di SQL Packet Tracer, kita sekarang membuat routing OSPF-nya. Nah, bagaimana cara cepat konfigurasi routing OSPF ini? Saya menggunakan bantuan Notepad saja supaya mudah. Kita buat baru di sini. Kita catat konfigurasi untuk router pertama. Kita masuk ke command line. Nah, pertama-tama kita harus mengenablekan mode konfigurasinya dengan enable. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Sudah masuk konfigurasi terminal, kita catat di Notepad. Router server ini nanti kita buat juga untuk router marketing, kemudian untuk router office. Kita beri batas dulu. Ini untuk mempermudah saja ya buat teman-teman yang lain, barangkali nanti belum hafal dengan komen-komennya, menggunakan Notepad ini bisa menjadi alternatif yang lebih cepat. Kita masuk ke interface gigabit. Kita masuk ke interface gigabit 00 dulu. Kita lihat dulu di sini interface gigabit 00 terhubungnya ke, nah, di router server dengan router marketing sama-sama gigabit 00. Berarti kita gigabit 00 ini untuk terhubung dengan router marketing. Kita berikan IP untuk berkomunikasi antar router. Karena untuk dua router saja kita menggunakan IP/30 ya. Saya untuk menyambungkan router lebih suka menggunakan IP 10.10.10. Kita mulai dari 1 saja. Untuk /30 itu berarti netmasknya 252. Langsung saja kita enter, kemudian kita buat interface-nya tidak mati atau no shutdown. Nah, ini kita copy dulu ya. Kita copy. Kita rapikan dulu. Setelah ini kita membuat konfigurasi OSPF-nya dengan cara router OSPF. Kita buat OSPF 1. Oh, mohon maaf, kita masuk ke config terminal dulu, tadi sempat keluar. Nah, kita ketik di sini router OSPF 1, enter. Di sini juga router OSPF 1, enter. Lalu setelah ini kita masukkan tadi interface gigabit 0. Kita masukkan ke IP OSPF. Kita masukkan interface-nya ke OSPF 1 dan areanya adalah area 0. Karena di topologi ini areanya adalah area 0 semua ya. Kita catat lagi. Nah, setelah di setting di area 0, kemudian kita langsung saja setting ke router yang terhubung dengan router server ini, yaitu router marketing. Nah, di router marketing ini kita bisa menyeting dengan cara yang mudah. Kita tinggal copy paste template yang tadi kita simpan di sini. Hanya saja ada yang harus kita rubah di IP address-nya. Kita rubah menjadi, tadi kan 10.1, sekarang 10.2. 10.1 dan 10.2 ini merupakan host valid di blok pertama, IP subnet 3/30. Langsung saja kita paste di sini. Sudah berhasil semua. Harusnya di sini sudah terhubung. Ya, betul, sudah terhubung. Sekarang kita tinggal ke router office. Nah, router office ini kita masuk ke command line juga. Kita lihat interface 0-nya dia terhubung ke siapa? Terhubung ke router server. Berarti kita
Kita masuk sini dulu, kita copy lagi template-nya. Nah, ini kita ganti dengan IP di blok selanjutnya. IP blok selanjutnya itu ada di 10.5. Kenapa 10.5? Karena 10.3 itu adalah broadcast address dari IP blok pertama yang sudah digunakan oleh komunikasi router, server, dan marketing. Kemudian kita menggunakan blok keduanya, itu networknya 10.10.10.4 dan IP validnya di 10.10.10.5. Ini tinggal kita copy saja ke router office, kita paste, harusnya jalan. Oke, sudah jalan. Nah, kenapa belum terhubung? Karena di router servernya interface-nya yang ini, yang terhubung ke router office belum kita setting, belum kita enablekan di gigabit 01. Kita setting dulu untuk gigabit 01 nya, kita pakai template lagi. Tapi template-nya ini yang disetting hanya tinggal masuk ke ini aja. Kita kasih spasi. Kita tinggal setting masuk ke interface gigabit 01. Kemudian kita tambahkan IP-nya. IP-nya tadi menggunakan blok kedua ya. Blok kedua berarti 10.5 dan 10.6. Kemudian setelah ini kita hidupkan interface-nya dengan no shutdown dan masukkan ke IP OSPF. Kita masukkan ke IP OSPF 1 area 0. Semua interface ini kita masukkan ke area 0 ya. Untuk topologi yang kita gunakan di sini. Kita copy langsung, kita paste di sini. Apakah berhasil? Change to up. Sudah berhasil. Coba kita tes apakah sudah bisa berkomunikasi. Untuk keluar dari config terminal, kita mencet Ctrl C. Kita coba. Nah, ini OSPF sudah proses loading, sudah down. Kita ping 10.10.10.5. Kita ping ke router office ya. Sudah berhasil. Coba kita ping ke router marketing. Sudah berhasil. Sekarang tinggal kita konfigurasi port gigabit 01 dari router marketing dan router office. Kita ambil template lagi dari sini, kita copy saja. Kita masuk ke router marketing. Setelah kita menggunakan blok kedua, sekarang kita menggunakan blok ketiga. Kita bisa hitung dari sini. 10.7 adalah IP broadcast blok kedua. Kemudian 10.8 adalah IP network blok ketiga. Berarti IP validnya ada di 10.9. Untuk yang masih bingung bisa menggunakan IP subnet calculator atau bisa menghitung saja. Karena saya sudah hafal, jadi tinggal mengingat-ingat saja. Kita masuk ke router marketing, command line-nya ini sudah di config terminal. Kemudian konfigurasi ini tinggal kita copy. Semuanya kita no shutdown, kita beri IP dan kita masukkan ke IP OSPF. Sudah up. Berarti yang belum dikonfig tinggal di interface gigabit 01 di router office. Nah, ini kita ambil template lagi. IP validnya masih di blok ketiga ya. Blok ketiga ini kita pakai IP 10. Setelah itu kita copy. Semua yang dilakukan kurang lebih sama, jadinya kita bisa menggunakan seperti itu ya. Sudah terhubung hijau di sini. Nah, kemudian bagaimana ini terkoneksi ke switch dan ke PC di bawahnya? Kita mulai dari router server dulu. Router server ini IP yang digunakan adalah IP yang digunakan adalah 10.1.1.x, di mana X ini di kasus NIM saya itu 4 ya. Berarti kita ambil lagi dari template-nya. Template-nya ini kita pakai yang kedua. Ini template konfigurasi pertama, kedua, ketiga sama dengan kedua. Langkah-langkahnya. Nah, tinggal kita ganti di sini IP-nya saja.
IP-nya karena kita mau pakai 10.10.10.4, berarti yang ada valid di 4 itu /29. Bisa kita cek di sini, kebetulan saya ada IP yang pakai /29 juga. Nah, ini host validnya mencakup IP.4. Nah, kenapa nggak pakai ini? Kenapa nggak pakai /28? Karena /28 terlalu banyak IP yang terbuang. Saya hanya menginginkan untuk komunikasi dua komputer saja. Langsung saja di sini kita konfigurasi 10.1.1. Kita gunakan IP router 10.1.1.1 saja ya. Dan subnetnya untuk 29 itu 248. Kenapa kita gunakan 1.1.1? Nanti ini kita gunakan sebagai gateway di server kita. Kita paste. Oh, mohon maaf, kita masuk ke config terminal dulu. Kemudian kita paste. Sudah terkoneksi. Di sini kita ganti dulu hostname-nya ya, host. Biar nggak bingung. Nah, sudah. Nah, ini kita di servernya kita config juga. Langsung kita config saja. Fast Ethernet 0 sudah enable, static. Oh, mohon maaf, ada kesalahan. Interface-nya belum kita ganti. Nah, ini harusnya interface 02. Nah, kalau ada kesalahan seperti ini, kita tidak perlu takut. Tadi kesalahannya yang kita ganti di interface 01. Ini kita tinggal kita copy saja yang tadi di 01 ini, supaya konfigurasinya kembali lagi. Nah, interface 01 sudah terhubung sudah terkonfigurasi kembali dengan benar. Sekarang kita masukkan ke interface 0 gigabit 02. Kita paste. Sudah hijau, sudah bisa terhubung servernya setelah kita setting IP-nya. Kita setting IP-nya di sini saja. IP configuration kita set 10.1.1.4 dan subnetnya 255.248 dan gateway-nya tadi 10.1.1.1. Untuk DNS-nya tidak perlu kita isi karena kita tidak menggunakan DNS server. Kemudian ini kita lanjut ke router marketing. Kita setup untuk interface gigabit 02 nya. Kita sudah punya template untuk menyeting interface gigabit 02, tinggal kita bawa ke router marketing. Kemudian IP-nya kita sesuaikan dengan IP di divisi marketing. Kita lihat di sini perhitungan subnetting kita. Untuk divisi marketing itu IP-nya menggunakan nah, ini untuk IP routernya menggunakan 192.168.5.1 dengan subnet 28. Oh, mohon maaf, ini divisi office. Nah, ini untuk divisi marketing IP routernya 192.168.4.1/29. /29 berarti kita pakai 248. Sudah betul. Kita paste langsung di router marketing. Kita coba cek lagi apakah benar subnet masknya 248. Ya, ternyata betul. Kemudian kita setting lagi untuk IP router office. Router office ini menggunakan 192.168.5.1/28. Kita pakai template-nya lagi. Kita copy, kita paste, dan sini kita gunakan 5.1. Jangan lupa kita ganti untuk subnet masknya 28 itu 240. Kita copy, kemudian kita paste di router office. Sudah up. Kita di sini kita ganti dulu hostname-nya biar nggak bingung.
sudah berhasil. Nah, ini hostname-nya kita ganti juga. Nah, sudah kita selesai konfigurasi. Setelah kita selesai konfigurasi, ini biasakan untuk ketik write. Tapi sebelum ketik write, kita harus keluar dari config terminal dulu. Kita bisa menggunakan shortcutnya yaitu WR. Apa fungsinya write ini? Supaya ketika kita meng-save file Cisco packet tracer kita, itu kan biasanya dianggapnya seperti routernya dimatikan. Nah, kalau kita write tapi kalau kita konfigurasi tapi belum kita write, itu baru kesimpan di RAM, belum kesimpan di memori routernya ini. Jadi ketika dia reboot, otomatis datanya hilang semua, data yang kita config. Sekarang kita config untuk IP di komputernya. IP untuk router marketing seperti ini, PC1, PC2, PC3, PC4. Nah, kita gunakan IP ini. Kita mulai dari PC 0 ya, berarti di sini. Oh, maaf salah. 62.168.4.2. Nah, ini supaya lebih cepat, kita bisa copy saja gateway-nya. Kita ingat-ingat tadi pakai IP .2, sekarang berarti .3 248. Nah, ini gateway-nya kita paste, sudah selesai. Yang lainnya sama, kita ingat-ingat setelah .3 .4. .4.5 sudah kita config semua untuk perangkat-perangkat PC ini. Tinggal kita config laptopnya. Laptopnya juga sama, kita setting IP-nya saja dulu. Laptopnya menggunakan 4.6, apakah betul-betul? Sekarang kita config untuk suite untuk divisi Office. Kita lihat dulu IP untuk divisi Office menggunakan IP berapa. Nah, ini yang kita gunakan. Mulai dari sini. .5.2.240. Untuk gateway ini kita isikan IP router. IP routernya tadi kan 5.1, dan terus yang di marketing itu 4.1 ya routernya. Setelah ini kita copy juga nih untuk IP routernya supaya mempercepat seperti tadi. Kita lakukan ke semua komputer. Ini pakai 6. Ya, sudah kita lakukan semua konfigurasinya. Tinggal ini laptopnya belum terhubung dengan access point. Yang pertama kita lakukan adalah kita ganti untuk adapter di laptopnya ini. Di sini kita ganti adapternya, kita matikan dulu. Kemudian adapternya kita ganti dengan WPC300N. WPC300N ini merupakan adapter wireless yang biasa digunakan di laptop. Biasanya di perangkat-perangkat wireless menggunakan
wireless N300 seperti TP-Link, Toto-Link dan sebagian perangkat network lainnya. Kemudian ini kita pencet di PC wireless, kita konekkan dulu. Oh, dua access pointnya masih default ya, berarti kita harus setting dulu. Untuk access pointnya ini port 1 kita setting SSID nya di office, di marketing ini kita isi marketing, dan passwordnya kita buat 123456788 saja. Kemudian yang di access point office kita setting juga di port satunya. Nah, passwordnya ini kita pakai WPA2PSK juga. WPA2PSK ini paling umum digunakan di wifi perangkat-perangkat wifi sekarang ya. Ini kita refresh. Belum keluar ya, sudah on. Kita coba laptop ini kita ganti dulu. Untuk modulnya kita matikan dulu, kemudian kita diganti dengan WPC 300N ini. Kita on kan dulu laptopnya, kemudian kita masuk ke PC wireless, kita konekkan. Nah, di sini kita konekkan ke Office karena di sini adalah laptopnya Office ya. Passwordnya tadi kita masukkan, connect. Yang ini juga kita masukkan ke marketing. Kita ganti dulu namanya biar nggak bingung. Nah, sudah. Kita sudah selesai melakukan konfigurasi dalam waktu 26 menit. Sekarang kita coba tes saja pengiriman paketnya. Apakah bisa berkomunikasi mengirimkan paket antar divisi dan dari divisi ke server. Oke, di sini untuk mensimulasikan saya menggunakan tools bawaan. Di sini ada simulation ya, di samping real time ini ada simulation. Nah, kita coba dulu. Nah, ini yang pertama kita simulasikan pengiriman data antar divisi. Kita coba simulasikan menggunakan ini ya, simple PDU. PDU ini protokol data unit. Jadi kita coba kirimkan di PC 0 ke PC 4. Apakah yang terjadi? Nah, ini pertamanya dari PC 0 akan mengirimkan data ke switch. Mengirimkan data ke switch, setelah itu pasti switch akan mengirimkan broadcast ke semua port yang aktif. Nah, seperti itu, dan kemudian port yang aktif menjawab apakah ini miliknya atau bukan. Jika bukan akan silang seperti tadi. Ini juga silang, dan router itu tidak silang karena memang dia bisa meneruskan ke selanjutnya. Kemudian dikirim balik, dicatat MAC-nya. Kemudian dilanjutkan oleh router ini ke router Office. Nah, ini kenapa datanya tidak lewat router server? Karena kita sudah menggunakan algoritma routing OSPF, di mana OSPF itu mencari rute terpendek yang dilewati. Kita lanjut. Nah, seperti biasa router akan mengirimkan paket ke semua port yang aktif ya, kecuali pengirimnya. Nah, ini akan dikirim dan ditolak. Dan ini diterima karena memang ini paketnya milik dia, karena IP-nya sesuai ya. Dan ini oleh access point belum diputuskan karena access point ini tidak memiliki IP, diteruskan ke laptop dan ditolak oleh laptop. Kemudian paketnya dikembalikan sampai ke pengirimnya lagi. Seperti itu. Kemudian kita hapus, coba kita simulasikan paket dari divisi ke server.
Nah, karena tadi karena tadi switch sudah melakukan broadcast sehingga router sudah mendapatkan data dari alamat-alamat MAC dari komputer-komputer di sini, maka router harusnya sekarang sudah tidak melakukan broadcast lagi. Kita coba apakah masih melakukan broadcast. Nah, sudah tidak melakukan broadcast dan paket akan langsung dikirim ke router server, akan langsung diteruskan ke server. Ya, seperti itu pengirimannya dari PC 0 ke server. Dan sekarang bagaimana kalau PC yang lain mengirimkan data ke server, misalnya di divisi Office? Kita coba saja dari divisi Office. Dari PC 8 ini ya, kita kirim ke server. Kita coba simulasikan pengiriman datanya, apakah switch melakukan broadcast lagi? Ya, switch melakukan broadcast lagi karena PC 8 ini belum pernah ngirim kemana-mana ya. Jadi switchnya belum punya MAC table alamat MAC. Nah, seperti itu pengiriman datanya dari divisi Office ke server. Kenapa tadi switch hanya sekali saja mengirimkan broadcastnya? Karena saya menggunakan di sini switch manage. Switch manage ini jika digunakan seperti hub, dia akan membuat table alamat MAC di dalamnya, sehingga kemudian jika untuk berkomunikasi dengan komputer ini ke IP-nya server, dia switch ini nggak perlu broadcast kemana-mana lagi. Dia udah tahu kalau bakalan ke sini rutenya, bakal dikirim ke IP-nya router marketing. Seperti itu, karena switch ini merupakan switch manage ya, tapi kita tidak konfigurasi apa-apa karena secara default switch manage ini sudah bisa digunakan kalau kita nggak pakai VLAN. Kita akan konfigurasi jika kita menggunakan VLAN. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.